Shalom, selamat pagi dan salam sukacita buat seluruh jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus dimanapun saat ini berada. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Reso Sutoyo pada hari ini Sabtu tanggal 28 Juni 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Markus pasal 5 ayat 19. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Alai dang diloas, didok matuibana, muli maho tuak kasih solhotmu, pajojor ma tunasida, gudang ni nabinahen ni Tuhan itu ho, dohot tu pangasi ina diho." Demikian firman Tuhan. Nyatakanlah segala perbuatan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus tidak henti-hentinya untuk melakukan pelayanan. Ketika Yesus sampai di daerah Garasa, datanglah seorang yang kerasukan setan legion dari pekuburan untuk menjumpai Tuhan Yesus. Yesus menghardik roh jahat itu agar keluar dari orang yang dirasukinya. Banyak orang yang menyaksikan perbuatan Yesus pada waktu itu, dan mereka pun heran karena tidak ada seorang pun yang mampu untuk menjinakkannya. Singkatnya, setelah roh jahat itu keluar dari tubuh orang itu, maka ia sadar dan pikirannya telah waras. Ia duduk dengan tenang. Karena ia sudah waras, maka ia memakaikan pakaiannya. Ketika Yesus hendak melanjutkan perjalanannya, orang yang telah disembuhkan itu meminta kepada Yesus agar ia diperkenankan ikut bersama Yesus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus tidak mengizinkan orang yang disembuhkan itu untuk bersama dengannya. Tetapi Yesus memberi perintah kepadanya supaya pulang ke rumahnya, ke kampung halamannya, untuk memberitahukan kepada mereka semua kebaikan dan perbuatan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Yesus mengutus menjadi saksinya untuk memberitakan kuasa dan perbuatan Yesus yang nyata dalam hidupnya. Dalam hal ini, kita juga dapat merasakan bahwa Yesus tidak henti-hentinya berbuat baik kepada kita. Yesus setia membantu kita dalam segala kesulitan yang kita hadapi dalam hidup ini. Kita telah merasakan dan menikmati perbuatan Tuhan dalam hidup kita ini. Yesus tidak memperkenankan kita hanya pengikutnya,
Namun, Yesus memerintahkan kepada kita agar kita menjadi saksi Yesus, memberitakan segala perbuatan Yesus yang telah kita rasakan dalam hidup kita ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu takut dan khawatir ketika ingin bersaksi. Saksikan dan beritakanlah kebaikan Tuhan Yesus yang telah diperbuatnya dalam hidup kita. Sekarang sudah saatnya kita merenungkan. Sudahkah kita menjadi saksi dan telah memberitakan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas diri kita? Sebagaimana Yesus telah memberikan keselamatan kepada kita atas segala dosa dan kejahatan kita, Yesus telah menyembuhkan kita dan memberikan hidup baru kepada kita. Untuk itu, beritakanlah segala perbuatan Tuhan dalam hidupmu, dan itulah perintah Tuhan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami pada saat ini. Begitu banyak perbuatan Tuhan dalam hidup kami ini. Dengan Roh Kudus-Mu, kuatkan kami untuk memberitahukan segala perbuatan Tuhan yang telah kami rasakan. Dengan demikian, kami telah menjadi saksi atas Engkau. Terimalah doa permohonan kami ini, di dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Salam.